Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama yang saya cinta dan kasih sayangi, yang kami hormati serta takzimi, masyayikh dan para tokoh agama yang kami hormati, Rektor IAIN Madura beserta jajarannya, dan yang saya cinta dan kasih sayangi teman-teman mahasiswa IAIN Madura yang senasib seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Sang Ilahi Robbi, yang mana berkat beliau kita dapat bertatap wajah, kita dapat berface to face dalam tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang reformis Islam, Nabi pilihan, Nabi terakhir yang telah menghias kita dari jurang kebodohan menuju alam keilmuan, yakni agama Islam. Teman-teman dan sahabat-sahabat mahasiswa IAIN Madura, beruntunglah kalian, sebab karena masih diberikan dan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang berada di kampus tercinta ini. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang menginginkan untuk berada di posisi kalian. Jadi bersyukurlah dan bersungguh-sungguhlah dalam berproses di kampus ini. Satu hal yang perlu kalian tahu, kenapa harus berpendidikan? Karena 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dan seterusnya, dunia berkembang secara cepat dan tak terbatas. Teknologi, ilmu, dan apapun itu akan berputar secara cepat dan mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Jadi kita bisa dengan mudah dan gamblang berinteraksi dengan orang-orang mancanegara. Jika kita tidak mempunyai bekal untuk menghadapi akhir zaman ini, untuk menghadapi tantangan zaman 1-2 tahun dekade ke depan, maka bisa dipastikan kita akan tenggelam oleh peradaban. Maka dari itu teman-teman, sahabat-sahabat, perlu dan harus melanjutkan pendidikan. Satu data menunjukkan bahwa yang mungkin akan membuat kita tercengang atau mungkin cukup membuat kita merasa miris ketika menyimak data ini, bahwa satu data yang akan kalian terima ini akan merasakan miris melihat sistem dan kualitas pendidikan Indonesia. Perlu kalian tahu bahwa pendidikan Indonesia saat ini menurut PISA, yaitu Program for International Student Assessment, peringkat pendidikan Indonesia itu ada di peringkat 72 dari 77 negara. Artinya Indonesia berada di peringkat 6 dari bawah. Selain itu, menurut Profesor Landriset, dia meneliti anak-anak usia 15 tahun di Jakarta dengan hasil bahwa anak-anak di Jakarta itu tertinggal 128 tahun. Kebayang gak sih? Kita tertinggal 128 tahun. Itu penelitiannya dilakukan di Jakarta. Bagaimana nantinya ketika profesor ini meneliti di pelosok-pelosok negara Indonesia, mungkin hasilnya akan lebih jauh tertinggal lagi dari 128 tahun. Kalau kita lihat, padahal di Indonesia ada lebih dari 200.000 sekolah dan ada lebih dari 2 juta guru. Lalu apa sebabnya bangsa ini bisa tertinggal 128 tahun? Jawabannya adalah, yang pertama adalah sistem di negara kita yang terlalu rumit,
terlalu belibet. Harusnya sistem yang kita tawarkan itu kita uji terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada masyarakat. Mungkin itu menjadi persoalan yang paling penting, karena kalau sistem sudah baik, sudah lancar, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, otomatis masyarakat atau pendidikan di Indonesia akan lebih mudah atau akan lebih berkembang. Problem yang kedua adalah kompetensi yang dipakai. Salah satu acuan selain sistem yaitu adalah kurikulum. Kenapa kurikulum? Karena kurikulum ini merupakan sebuah intisari dalam pendidikan. Kita lihat beberapa tahun kemarin, dulu masa kita mungkin masih SD ya, kurikulum itu menggunakan KTSP. Tapi sekarang kurikulum itu dirubah menjadi K13. Mungkin kita SMP atau SMA lah, itu kurikulum sudah menggunakan K13. Tapi dalam masih transisi. Dan sekarang ada wacana lagi dari pemerintah bahwa kurikulum ini akan dirubah lagi ke KTSP. Itu kan membingungkan. Kita yang ada di bawah ini membingungkan apa sih maunya pemerintah seperti itu. Jadi selain yang dua ini, masih ada satu problem lagi yang menurut saya juga merupakan sebuah masalah besar. Tidak lebih pentingnya untuk kita bahas, untuk kita carikan solusi bersama bagaimana pendidikan Indonesia ini untuk berkembang dan menghasilkan anak-anak yang berkualitas seperti itu. Dan masalah yang ketiga yaitu adalah guru kita. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru saya dan guru-guru kita semua, bahwa data menunjukkan dari hasil ujian kompetensi guru rata-rata yaitu 53,2 dari 100. Lalu apa jadinya guru yang harusnya mengajar, yang harusnya menerangkan kepada kita itu tidak paham apa yang akan diterangkan. Karena masih banyak di pelosok daerah, terutama di daerah saya sendiri ini, guru itu tidak sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. Contoh, dia kuliah di jurusan IPS, tapi setelah sampai di sekolah karena kekurangan guru bahasa Indonesia, maka dia juga belajar mengajar bahasa Indonesia. Itu kan sudah tidak sesuai dengan tupoksinya, tidak sesuai dengan kurikulum yang dia pelajari seperti itu. Jadi bukan sebuah kesalahan murid jika dia tertinggal 128 tahun. Lalu ketika kita membahas masalah, tentu kita harus membahas tentang apa solusinya, apa yang harus kita berbuat agar kita tidak tertinggal 128 tahun, setidaknya mengejar 128 tahun. Cara yang pertama adalah perbaiki sistem, baik yang ada di pusat maupun yang ada di cabang. Perbaiki sistem. Yang kedua adalah uji dulu kompetensi yang akan ditawarkan kepada sekolah, yang akan diberikan kepada murid, supaya tidak belibet, supaya tidak membingungkan kepada para siswa dan juga kepada guru. Yang ketiga adalah buatlah pelatihan kepada guru agar dia mampu untuk memberikan pengajaran, agar dia mampu menerangkan dengan baik kepada murid-muridnya. Baik itu workshop tentang cara mengajar, contohnya workshop tentang bagaimana menjadi guru yang baik, workshop bagaimana menyenangkan kelas. Itu kan juga penting, itu juga merupakan sebuah solusi. Dan cara yang terakhir atau yang keempat adalah kita harus membuat plan B atau opsi kedua. Karena kenapa? Ketika opsi pertama gagal, otomatis kita mempunyai opsi cadangan, seperti itu. Jadi tidak hanya menyediakan satu opsi, tetapi menyediakan dua opsi atau lebih. Mungkin itu akan membuat pendidikan kita jauh akan lebih berkembang
jauh akan lebih melahirkan generasi-generasi emas, jauh melahirkan generasi-generasi yang bermanfaat. Karena kenapa? Jika murid hari ini gagal dalam berkembang, maka bisa dipastikan 10 tahun ke depan negara kita akan terjajah. Negara kita akan menjadi negara bodoh. Karena kenapa? Karena generasi yang akan disiapkan 10 tahun ke depan itu sudah gagal, sudah tidak paham dengan apa fungsi dan kerjanya untuk masa depan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, itu semata-mata dari saya pribadi. Jika ada benar, itu semata-mata dari Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.